sudah cukup lah menghindar lah, apalagi sekarang katanya lagi deket sama dokter pansos itu, ya kan? Jadi ya udahlah, daripada hubungan mereka bermasalah, saya mundur teratur. Saya tidak mau nanti hubungan mereka jadi kenapa-kenapa. Saya juga nggak tahu sih itu pacaran apa temen ya. Di satu sisi kadang bilang teman, kadang bilang pacar, nggak ngerti deh saya ya. Pokoknya saya sudah menghindar aja lah. Menghindar sendiri itu dalam arti ini apa, karena memang ada si dokter K itu atau mungkin ada masalah lain? Iya, semenjak ada wanita itu ya kan. Jadi apa namanya? Setelah saya menjenguk dia, hubungan kita baik-baik aja, kita berkomunikasi. Tapi karena ada sesuatu yang tidak bisa saya berikan, yang dia minta, karena menurut saya itu di luar nalar, di luar kemampuan saya, ya sudah akhirnya dia melukai hati saya dengan kalimat-kalimat yang menusuk hati, dan akhirnya keluarlah drama dokter K ini. Ya, kalau saya sih ya sudahlah, cukup tahu aja. Kalimatnya seperti apa sih, mungkin ya, sampai bikin Mbak Zeda sakit hati nih? Ya adalah kalimat-kalimat yang melukai hati, menusuk hati, hanya karena saya tidak bisa memberikan apa yang dia mau, karena menurut saya itu di luar kemampuan saya, itu di luar nalar lah permintaannya. Jadi ya saya cuma bisa ketawa aja dengan keluarnya drama. sedikit mempertegas kembali Mbak, mungkin sedekat apa sih Mbak Jeda dengan Azit ini sebelumnya? Kalau saya kan tidak seperti wanita itu, baru kenal berapa bulan udah koar-koar. Kalau saya kan kenal sama dia, sama lelaki itu kan sudah dari 2013 ya. Itu pun saya diajak liburan romantis di Bali, tapi saya nggak pernah koar-koar, saya digandeng tangan. Saya udah lebih dari puisi lah ya, semua fasilitas akomodasi difasilitasi, tapi dari dulu kan saya nggak pernah keluar-keluar. Padahal 2013 kan saya masih eksis jadi presenter infotainment yang setajam-tajam gitu kan. Nah, saya baru berani bersuara sekarang ya, karena tujuannya adalah untuk mengangkat harkat martabat dia yang dianggap begitu rendah oleh masyarakat, ibaratnya dianggap sampah oleh masyarakat. Saya mencoba mengangkat marwah kehormatannya agar orang-orang itu tidak menghinakan dia lagi. Jadi beda lah ya dengan perempuan itu ya pokoknya kayak gitulah namanya laki-laki ya kan. Pokoknya saya sih berdoa yang baik-baik aja untuk lelaki itu, semoga mendapatkan wanita yang kaya itu kan gak hanya kaya secara finansial, tapi juga kaya hati, kaya akhlak, kaya iman, kaya takwa gitu kan Gus? Gus sih gimana Gus tanggapan Anda tentang lelaki itu? Gimana Gus, mungkin Gus? Oke, makasih Zida Salim. Jadi gini, saya sebagai sahabat Zida, tentunya saya ingin membela Zida. Tentunya tidak asal membela, saya membela berdasarkan juga dalil. Ya, tentunya di Quran ya, surat to the point aja. Oke, di Quran langsung terjemahnya aja katanya biar menyingkat waktu ya. Janganlah wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghina suatu kaum, bisa jadi kaum yang kamu hina lebih baik dari kamu. Begitupun wahai wanita, di Quran surat Al-Hujurat ayat 49 yang sama. Janganlah kamu menghina perempuan yang lain. Bisa jadi perempuan yang kamu hina, kamu olok-olok, kamu gibai lebih baik daripada kamu. Ya, begitu dalam hadis Nabi langsung yaitu tolonglah orang-orang yang berbuat dolim dan yang terdolimi. Nah, bagaimana orang yang terdolimi ya kita paham semua. Nah, Zida Salim dalam hal ini ada apa dengan dokter K? Gak ada angin, gak ada hujan. Anda di live TikTok Anda dengan teman Anda mengatakan Zida Salim pansos segala macam dengan Anda dengan hubungan dengan AZ gitu loh. Maksudnya itu apa gitu? Gitu loh. Padahal yang pansos siapa, yang nggak pansos siapa? Ya, ini maaf, Zida Salim itu sudah jadi public figure ya, selebritis nasional sejak tahun 2005 ya. Bahkan sampai sekarang mulai program yang tadi dibilang presenter ya seputar Indonesia, silet dalam jurnalis RCTI juga, presenter tatap mata Trans 7, Trans TV dan lain, bahkan pernah dinobatkan di Detik sebagai presenter tercantik dan terfavorit tahun 2012. Bayangkan Dokter K yang dulunya berjilbab gitu loh, yang katanya punya pondok pesantren gitu. Ya apa itu artinya nggak malu jadi penggibah? Nah, tadi bilang katanya dikit-dikit share.
Zeda nggak keluar-keluar walaupun hubungannya sejak 2013. Karena baru tahun 2024 ini karena kepedulian ketika AZ lagi jatuh-jatuhnya. Harusnya kalau Zeda pengen memanfaatkan momentum ketika tahun 2013 Amar Juni lagi ganteng-gantengnya, lagi tajir-tajirnya, lagi jaya-jayanya, harusnya itu, bukan ketika lagi jatuh terpuruk. Nah, Zeda masuk di situ mau menolong keselokan ibarat kata. Ingat, teman di meja makan banyak tapi teman di depan pintu penjara nggak banyak, dan itu ada di Zeda Salim, wanita yang bisa peduli dengan AZ tadi yang siap dicaci maki. Demi apa? Mengurangi, meminimalisir image buruk yang disematkan pada AZ gitu loh. Kok nggak tersengat hatinya, nggak kerentaknya kalau nggak ada. Begitu Dokter K, please ya, jangan kayak gitu. Jangan-jangan Anda itu jadi pelakor itu, pecahnya retaknya hubungan pasangan itu gitu. Jangan sampai ya. Untuk AZ, please, pintu penjara jadikan wasilah untuk tobat, sekolah kehidupan, jangan permainkan perasaan wanita. Itu aja. Ingat, Zeda Salim wanita berprestasi. Dokter K, prestasi Anda apa? Apa gibah itu? Ingat, Anda bukan publik, bukan artis. Kok ngomong gibah segala macam? Kayak kurang kerjaan gitu loh. Ya, siapa yang nyari panggung? Justru Anda sejak nyolek-nyolek Zeda ini Anda dapat panggung. Jangan dibalik-balik. Oke? Itu aja. Oke, Mbak Dok, Zeda, tapi udah Ya, intinya AZ itu harusnya bersyukur ya. Bersyukur, ya tadi saya katakan, di satu-satunya wanita yang nengok itu, ya itu Zeda Salim gitu loh. Kok masih nggak terlecut ya? Pasangan mantan Anda pun nggak menjenguk gitu loh. Ya Allah, masa air susu dibalas air tuba gitu loh. Saya sebagai sahabat ketika dengar itu, ya tersayat hati saya. Saya membela Zeda wajar gitu loh. Gitu loh. Oke. Iya, tadi sudah saya katakan tadi. Rela pasang badan di depan publik, netizen jutaan manusia dijelek-jelekin. Kok kamu mau-maunya dengan AZ yang seperti itu? Zeda ini perempuan yang saya kenal, menjaga marwahnya segala macam, gak asal jual murah sama laki-laki yang baru dikenal. Gitu loh. Yang laki-laki yang lama dikenal aja juga tetap jaga jarak, termasuk dengan teman-teman saya yang saya ketahui tentang Zeda dengan laki-laki manapun. Enggak, dikit-dikit tebar pesona, dikit-dikit tebar pesona. Ngaku ini, ngaku itu, sok dekat ini, sok dekat itu. Oh no, Zeda tidak seperti itu. Bedanya Dokter K dengan Zeda Salim, bena sama wal ardi, antara langit dan bumi. Lebih parah lagi, bena sama dua sumur bor. Antara langit sampai sumurnya sumur bor pula. Itu ya. Tapi Mbak Zeda sendiri apa udah pernah ketemu sama Dokter K atau ada komunikasi terkait perseteruan ini, Mbak? Gimana? Untuk apa saya bertemu dengan wanita itu? Apa manfaatnya untuk dunia dan akhirat saya? Tidak ada kan? Ya udah, ngapain? Saya ketemu perempuan itu udah nggak ada urusan lah. Maksud saya kan tidak pernah menyenggol dia. Kenapa sih tiap hari Anda narsis, live di TikTok colek-colek nama saya, nyebut-nyebut nama saya, gibahin saya, memfitnah saya, beginilah, begitulah. Kenapa sih harus begitu? Tapi ya sudahlah, kita belajar sabar, belajar ikhlas. Nanti kan kita doakan yang baik-baik aja lah. Saya tuh walaupun dizolimi ya ibaratnya Gus ya, walaupun difitnah macam-macam, ya udahlah, nanti biarkan Allah yang membalas. tapi kan itu bisa dibilang merugikan pribadi Mbak Zeda sendiri ya. Mungkin ada langkah selanjutnya kan bisa dibilang itu pencemaran nama baik juga kan di media sosial. Undang-undang ITE juga bisa disangkut-pautkan. Mungkin kedepannya akan jalur hukum atau Gus gimana? komentarin, biar Gus masih aja yang komentarin. Itu dia sukanya soal media sosial. Ya, kita biarin dulu aja lah. Dalam artian, kalau ini nanti diteruskan, ya tentu akan ada tindakan lanjutan apapun. Ya, termasuk ya, ntar kita rahasia lah itulah. Pokoknya kita ingin tahu setelah ini apa follow up ya. Mbak, tapi ini kan Dokter K sendiri masuk ketika Mbak Zeda udah lumayan ini ya, maksudnya udah berkomunikasi sama Amar. Ketika Amar sudah bercerai baru dia masuk gitu ya. Nah, menurut Mbak Zeda sendiri gimana terkait hal itu? Apakah Mbak Zeda menyesal udah ibaratnya tadi ya seperti Gus bilang, ini Mbak Zeda ini tuh menolong Amar tuh waktu ibaratnya lagi di bawahnya lagi gitu. jatuh. Ya, gimana mungkin Mbak tanggapannya Mbak? Ya intinya kalau menurut saya gini ya, saya tidak ada rasa menyesal. Saya ikhlas, saya terus menolong dia, mensupport dia, merangkul dia secara psikologis, menguatkan dia.
Kalau sekarang saya menghindar, kalau kemarin ada beberapa yang menyaksikan saya mengeluarkan air mata, ya kan, di stasiun TV, itu bukan karena saya cemburu atau galau dengan lelaki itu, bukan, tapi karena memang hati saya terluka dengan kalimat dari lelaki itu, karena saya tidak bisa memberikan apa yang dia mau, karena menurut saya itu di luar nalar, di luar kemampuan saya. Hanya karena itu saja saya menangis tuh, karena saya terluka, terluka gitu ya Gus. Saya kira orang Indonesia juga tahu kalau Terluka aja, kalau nggak ada dikomparasi galau-galau. kalau dikomparasikan antara Zida dengan Dr. K, nggak usah dijawab, orang juga tahu semua. Kenapa emang? Bedanya apa? Ya tadi udah nggak usah dibahas, orang tahu semua lah. Ya, pokoknya intinya itu nggak ada menyesal, ya. Ya Nggak sudah. mungkin lah Zida apa menyesal segala macam, mengejar-ngejar, oh enggak, kelasnya beda. Ya, Gus mesti tahu ya. Iya. Apa saya mengejar-ngejar Nggak, laki-laki nggak, pernah Gus? nggak. Ini berkali-kali dia jodohin saya sama laki-laki. Nah, yang ada laki-laki yang ngejar saya atau gimana Iya, Gus? sebaliknya. Ngejar Zida Salim. Fakta saya Jadi saksinya. buat apalah kita ngejar-ngejar Ya. laki-laki, Ya. galau-galau sama laki-laki. Ya. Galau itu ya tuh bagus, galau itu kalau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu galau. Galau itu kalau berbuat dosa, maksiat, ya kan? Menyakiti hati orang lain, menzalimi orang lain, itu galau karena Anda sudah berbuat zolim, berbuat dosa pada Allah. Ini saya dekat dengan orang-orang yang soleh, Gus Wesi sama Gus Tubagus Mogi, ya kan, mengajari saya untuk sabar, ikhlas, biarkan sajalah mereka berkoar-koar seperti apa. Tapi masih komunikasi sampai sekarang sama Azet apa gimana? Ada komunikasi atau udah Kalau lost saya contact gitu? sudah menghindari ya, saya sudah menghindar, saya sudah memutus komunikasi karena memang ada beberapa kalimat dari dia yang melukai hati saya. Mbak Jida, mungkin terakhir dari saya melihat melihat pemberitaan di luar di media sosial dan yang lainnya, terus kemarin juga sempat nangis-nangis juga kan. Mungkin dari tanggapan netizen kan bilang galau lah karena inilah karena itulah. Mungkin menanggapinya seperti apa sih, adanya pro dan kontra di masyarakat sendiri terkait Mbak Jida dengan Azet ini? Ya itu tadi, ngapain galau-galau ya, galau itu sama Allah aja, nggak usah sama manusia, apalagi pada lelaki buaya, ngapain galau, ya kan, galau itu sama Allah aja. Dan saya dibilang galau karena dokter K mendapatkan puisi. Aduh, saya juga dapat puisi. Tadi udah bacakan puisinya, ketawa nggak? Tahu banget Romantis ngakak. nggak? Bisa lihat dong Mbak puisinya Mbak? Dikit, Mbak. Romantis nggak? Udah, saya nggak suka koar-koar, saya nggak dikit suka aja gitu, posting-posting. Tadi Gus pasti udah baca puisinya. Boleh saya nambahi? Gimana Gus? Perempuan itu akan galau, akan cemburu jika perempuan yang disukai sama pasangannya atau orang yang dekat, laki-laki yang dekat dengan dia yang di atas dia. Ini dalam hari ini biasanya laki-laki fisik ya, kaitannya biasanya fisik laki-laki. Biasanya begitu aja. Nggak tahu yang galau yang mana, si sana apa sini gitu. Zida saya kira enggak lah. Berarti menurut Gus nih dokter K masih di bawah. Aku nggak ngomong seperti itu. Umpama Zida, dapat Azet dapatnya siapa gitu, Britney Spears atau apa, mungkin bisa jadi, walaupun Zida nggak begitu, bisa jadi wajar kalau kalian berasumsi seperti itu gitu loh. Oke? Ya pokoknya masalah puisi-puisi itu nggak ada galau-galau. Saya pun juga mendapatkan puisi yang sama dari laki-laki itu, ya kan? Iya. Gus Wesi sudah baca Wah, puisinya, ngeri. tapi saya nggak norak, ya. Saya nggak kampungan. Posting-posting puisi di medsos, minta diakui, baru berapa bulan kenal. Saya sudah kenal lelaki itu dari puluhan tahun yang lalu. Tapi ya udahlah ya, silahkanlah, biarkan dia menikmati panggung untuk berpansos di luar sana. Oke, mungkin terakhir Mbak Zeda ada pesan buat Azet dari Mbak Zeda nih, gimana mungkin? Atau dokter K atau Azet, apakah ada pesan dari Mbak Zeda? Nah, ini ada dari Gus Wesi, pesannya apa? Siapa nih Gus? Dokter K Pesannya buat siapa nih Gus? sama Pesan untuk dokter K. Azet. Untuk Azet dulu ya. Jalan lurus, belok ke kanan kalau bisa. Jangan ke kiri, apalagi lurus nabrak tembok. Untuk itu Azet. Untuk si dokter K ya. Iya. Dan satu lagi saya ingatkan sekali lagi, tadi udah saya katakan. Camkan dalam hidup Anda, kalau perlu sampai mati, ketika Anda lagi kena jatuh-jatuhnya bahkan di penjara, satu-satunya wanita yang menolong Anda di depan pintu penjara, mau menjenguk, peduli dengan Anda, pasang badan dengan Anda, membaik-baikkan, menggali sisi positifnya Anda di antara negatif yang image yang ditumpahkan pada Anda, itu hanya Zida Salim. Seorang perempuan yang menjaga marwahnya, ya,
dan lain sebagainya. Kenapa Anda tega membalasnya sedemikian rupa? Ya, itu aja. Untuk dokter K, ya kalau untuk dokter K ya gimana ya? Ya kaca itu bisa jadi pelajaran sih ya. Kaca itu bisa jadi pelajaran karena kaca itu bahasa Arabnya mir'ah, perempuan itu mar'ah. Moga-moga dokter K sebagai mar'ah perempuan betul-betul bisa mengkaji apa itu mir'ah atau kaca. Oke, ngaca diri. Oke.